Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rahman dengan NIM 22252240079. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil esai teori bilangan saya yang berjudul Evolusi Keamanan Informasi, Tinjauan Teori Bilangan pada Kriptografi Klasik hingga Algoritma Kunci Publik. Nah, pada hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua menelusuri bagaimana teori bilangan bertransformasi dari sekedar permainan angka menjadi benteng pertahanan utama data kita di dunia maya. Nah, di materi yang pertama ini ada pendahuluan yang membahas filosofi dasar. Di era digital, keamanan bukan lagi tentang benteng fisik, melainkan benteng matematika. Komputer membaca data sebagai bilangan bulat atau integers, sehingga konsep seperti keterbagian dan kekongruenan menjadi satu-satunya dinding penghalang antara informasi rahasia dan peretas yang tidak berwenang. Kriptografi pada dasarnya adalah seni mengubah pesan yang terbaca menjadi kode acak. Mengapa kita butuh matematika? Karena bagi komputer, semua data adalah angka. Tanpa memahami struktur bilangan bulat, kita tidak bisa mengacak data tersebut dengan aman. Inilah peran vital teori bilangan. Nah, kita mulai dari sejarah awal, yaitu Caesar Cipher di era klasik. Caesar hanya menggeser huruf A jadi D, B jadi E. Secara matematis, ini cuma penjumlahan modulo 26. Masalahnya, pola bahasa tidak hilang. Huruf E yang sering muncul dalam bahasa Inggris akan tetap sering muncul dalam sandi, sehingga mudah ditebak oleh musuh. Julius Caesar menjanjikan pesan militernya dengan pergeseran sederhana dalam aritmatika modular, yaitu C kongruen dengan P plus 3 modulo 26. Namun, kesederhanaan ini adalah kelemahan fatal. Keterbatasan ruang kunci membuat sandi ini runtuh seketika di hadapan analisis frekuensi statistik, membuktikan bahwa pergeseran linear tidak cukup untuk mengamankan rahasia yang kita punya. Kita lanjut ke pembahasan revolusi kunci publik. Bayangkan jika kita mau kirim pesan rahasia ke teman di luar negeri, tapi kita harus ketemu dulu untuk bisikan passwordnya. Tidak praktis kan? Inilah masalah sandi klasik. Solusinya adalah kunci publik. Kita sebar gemboknya ke semua orang, tapi kuncinya cuma kita yang tahu. Kriptografi klasik menyimpan satu cacat mendasar, yaitu masalah distribusi kunci, di mana pengirim dan penerima harus bertemu fisik untuk bertukar rahasia. Revolusi terjadi pada tahun 1970-an dengan lahirnya kriptografi kunci publik, sebuah paradigma baru yang memisahkan kunci untuk mengunci dan kunci untuk membuka menggunakan fungsi satu arah matematika. Kita masuk ke algoritma pertama, yaitu Knapsack Cryptosystem. Idenya diambil dari masalah kombinatorika, seberapa sulit memilih barang untuk memenuhi tas dengan volume tertentu. Algoritma ini cerdik karena mengubah barisan angka yang mudah ditebak atau super naik menjadi barisan acak yang mustahil ditebak bagi orang awam. Merkle dan Hellman memanfaatkan subset sum problem atau masalah Ransel yang secara komputasi sangat sulit dipecahkan. Mereka menyembunyikan sebuah barisan super naik atau super increasing sequence yang teratur di balik transformasi modular acak, menciptakan jebakan matematika yang hanya bisa dibuka oleh pemilik kunci private. Mekanisme Knapsack Cryptosystem. Bagi publik, barisan kunci tampak acak dan mustahil diurai karena telah dikalikan dan dimodulu dengan bilangan besar. Namun, bagi pemilik kunci, operasi inverse modulo AC kongruen dengan satu modulo M mampu mengembalikan kekacauan tersebut menjadi keteraturan, sehingga pesan dapat didekripsi dengan algoritma linear sederhana. Jadi, keamanannya ada pada kebutaan orang lain terhadap pengali aslinya. Orang lain melihatnya sebagai teka-teki matematika yang rumit atau NP-complete. Tapi, kita yang punya kuncinya bisa mengubah teka-teki itu menjadi soal penjumlahan anak SD yang sangat mudah. Kita lanjut ke algoritma kedua, yaitu El-Gamal. Ini favorit saya karena menggunakan konsep akar primitif. Intinya, memangkatin bilangan itu gampang, tapi mencari pangkat asalnya atau logaritma dalam dunia modulo itu susahnya minta ampun. Ketimpangan inilah
yang menjaga data kita tetap aman dan terjaga. Jika RSA mengandalkan faktorisasi, Elgamal memanfaatkan ketidaksimetrisan dalam menghitung pangkat modular. Mencari nilai R pangkat X modulo P adalah proses yang cepat, tetapi membalikkan proses tersebut untuk menemukan X dikenal sebagai masalah logaritma diskrit atau tantangan komputasi yang nyaris mustahil tanpa mengetahui kuncinya. Bukti numerik. Validitas teori ini dibuktikan melalui simulasi numerik. Pesan K atau dalam kurung 11 yang dienkripsi menjadi pasangan acak 34,8 berhasil dipulihkan kembali menjadi 11 menggunakan kunci private X sama dengan 15. Hal ini terjadi karena sifat teorema kecil Fermat yang menjamin G pangkat P-1 kongruen dengan 1 modulo P, memastikan proses dekripsi selalu akurat. Di esai, saya membuktikan ini dengan hitungan manual. Pesan angka 11 telah diacak-acak dengan rumus pangkat yang rumit, ternyata bisa kembali lagi jadi 11 dengan sempurna. Ini membuktikan bahwa matematikanya solid dan juga valid. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Evolusi dari pergeseran linear Caesar hingga fungsi eksponensial Elgamal mengajarkan satu hal. Keamanan siber modern berdiri di atas pundak raksasa matematikawan. Tanpa teorema dasar seperti Euler, Fermat, dan konsep akar primitif, infrastruktur digital yang kita nikmati hari ini tidak akan pernah memiliki fondasi keamanan yang kokoh. Teman-teman, teori bilangan adalah pahlawan yang tak terlihat di internet kita. Dari Caesar sampai Elgamal, kita belajar bahwa keamanan data bergantung pada seberapa pintar kita memanipulasi sifat-sifat bilangan bulat. Ya, kita masuk di penghujung presentasi. Terima kasih telah menyimak presentasi dari saya. Di sini ada salah satu quotes yang terkenal dari Carl Friedrich Gauss yang berbunyi, "Mathematics is the queen of science and number theory is the queen of mathematics." Di sini ada dua hal yang menarik. Matematika adalah ratu ilmu pengetahuan, menunjukkan bahwa matematika adalah ilmu dasar yang menopang dan menjadi fondasi bagi semua ilmu sains lainnya seperti fisika, kimia, dan biologi. Sementara itu, teori bilangan adalah ratu matematika, yang berarti bahwa teori bilangan adalah cabang matematika yang paling murni dan paling mendasar. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Semoga dapat memberikan wawasan baru tentang sisi aplikatif dari mata kuliah kita, yaitu mata kuliah teori bilangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.